Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial cuy. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran tentang Microsoft Word untuk pemula, jadi yang dasaran aja ya. Dan mungkin nggak semuanya yang saya bahas, cuman yang sering digunain aja dalam dunia kerja ataupun untuk sekolah ataupun masih banyak lagi. Oke, pertama-tama kalian bisa buka Microsoft Word dengan cara klik tombol start, ini dia pojok kiri bawah. Kemudian tinggal ketikin WORD seperti ini. Lalu tinggal di enter ataupun tinggal klik kiri 2 kali. Kemudian di sini silakan pilih blank dokumen. Nah, di sini ada banyak sekali menu, ada file, ada home, insert, draw, dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai dari home aja. Nah, di sini ada menu-menunya ini ataupun grup-grupnya sendiri, mulai dari clipboard, font, paragraph, ada style, ada find and replace, dan masih banyak lagi. Nah, oke, saya kasih contoh. Di sini saya ngetik kalimat ya, sebuah kalimat. Saya suka membaca buku dan suka menggambar pemandangan di tepi jalan misalnya, kemudian titik, atau nggak usah pakai titik. Nah, oke, mulai dari sini bagian font aja. Misalnya kalian pengen ganti fontnya ataupun ganti style hurufnya, ini ganti hurufnya nih yang modelnya ini kan namanya fontnya itu ya, pokoknya tulisannya tuh modelnya kayak gimana. Nah, biasanya yang sering digunakan kalau di kantoran itu biasanya Calibri. Kemudian kalau di sekolahan biasanya pakai Times New Roman kayak gini. Tinggal diketikin lalu enter. Nah, biasanya kayak gini. Cuman ada juga yang di sini tuh Calibri jenisnya. Nah, kemudian untuk sampingnya ini adalah font size atau ukurannya. Misalnya ukurannya mau dibikin berapa, misalnya 12, 14. Nah, semakin ke bawah pastinya semakin besar. Nah, biasanya ukurannya cuman 12 seperti ini. Nah, lalu di sini kalian juga bisa gedein ataupun ngecilin tulisan pakai fitur yang dua ini. Yang ke atas itu ngedein, kalau yang bawah ini ngecilin. Nah, misalnya ya, saya kasih contoh, saya blok dulu pakai klik kiri, diklik kiri, ditahan, share ke kiri, lalu kita pilih yang ini, misalnya pengen gedein. Lah, kan langsung besar. Kalau misalnya ini, lah kecil. Nah, lalu untuk sampingnya ini ada mengubah, misalnya ini kan huruf kapitalnya di awal aja. Kita juga bisa setting semuanya jadi kapital dengan cara ini. Klik namanya change case ya. Nah, di sini kalau misalnya besar semua, kita pilih yang uppercase. Nah, ini dia. Jadi kapital semua kan hurufnya. Nah, misalnya cuman depannya aja yang besar, kita bisa pilih lagi, klik kiri. Nah, ini capitalize each word. Nah, ini per kata. Nah, ini dia. Jadi per kata ya. Mulai dari huruf awalnya jadi kapital semuanya. Ataupun kita bisa setting untuk awal untuk hurufnya. Oke, seperti ini. Nah, lalu apabila kalian pengen ganti warna ataupun nebelin tulisannya, misalnya semuanya, kita klik kiri, kita blok, kita pilih yang di font ini, grupnya font. Kemudian di sini ada bold, yang artinya menebalkan. Nah, ini dia langsung menjadi tebal ya untuk tulisannya. Kemudian di sini ada italic, ataupun kita bisa tulis jadi miring. Nah, kayak gini, tulisannya jadi miring maksud saya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, berikutnya misalnya kalian pengen ada garis bawahnya,
Misalnya membaca aja yang pengen ada, kita bisa blok, klik kiri dulu, kemudian tahan, lalu seret ke kanan. Kita bisa pilih yang ini, underline. Nah ini dia, langsung ada garisnya ya ini ya. Cuman ini rada nggak ketara ya. Nah misalnya kalian pengen ganti warna juga nih, biasanya kita tinggal pilih yang ini, sorry banget ini, yang ini dia. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk berikutnya yang sering digunain adalah rata teks ya. Misalnya ini ya, mulai dari yang sini, ini adalah rata kiri, kemudian di sini ada rata tengah, atau kalian juga bisa pilih Ctrl plus E, Ctrl plus E. Oke, ini jadi tengah-tengah, ataupun rata kanan, ataupun bahkan rata kiri kanan. Nah ini ada justify. Nah ini bisa pilih ya yang mana. Oke ini dia. Saya ketik lagi kalimat. Nah ini ada kalimat yang saya bikin ngawur aja ya ini ya. Nah, misalnya di sini kita pengen ada jaraknya. Jarak antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua ini. Misalnya kita bikin jaraknya 3 cm misalnya, ataupun ini bukan senti sih, nggak tahu pokoknya satuannya apa, nggak tahu, pokoknya ada jaraknya. Kita bisa blok dulu. Kemudian kita memanfaatkan fitur yang di sini, yang di paragraf ini. Nah, silakan kalian klik kiri. Nah, ini dia. Ya senti bener, saya baru ingat. Misalnya bikin 1,5. Nah kayak gini, jadi kayak lebih lebar. Nah misalnya pengen nggak ada, tinggal klik lagi, klik kiri, kemudian pilih remove space after paragraph, ataupun yang satu inilah pokoknya. Nah seperti itu. Nah sangat mudah sekali toh. Oke, kita ke yang menu insert berikutnya ya. Oh ya, di sini belum saya jelasin ya. Nah, ini sebenarnya lebih gampang lagi sih, cuman copy, kita bisa klik copy, kemudian kita enter. Nanti sama tulisannya dengan cara paste. Nah, kan jadi double. Nah, jadi cuman seperti itu aja. Kemudian menu insert saya akan jelasin juga. Nah, ini yang biasanya yang sering digunakan adalah tabel. Nah kita enter dulu misalnya tabel siswa misalnya seperti ini. Nah ini saya blok dulu, kemudian Ctrl E, nah untuk ditengahkan. Kemudian saya pengen tebel, Ctrl B, ataupun kita bisa menunggu home. Nah ini dia. Nah seperti itu dia. Kemudian di enter. Kemudian saya pengen rata kiri. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita ke insert ya, saya ulangi lagi ke bagian tabel. Nah tabel ini kita tinggal klik. Nah tinggal pengen mau bikin berapa kolom ataupun berapa baris. Nah misalnya seperti ini, ada 2 tabel, 2 kolom maksudnya, 3 garis ke bawah, ataupun seperti ini. Nah misalnya seperti ini ya. Nah tinggal di klik kiri aja. Kemudian kita bisa ngatur ininya, dikecilin misalnya. Tinggal klik kiri, ditahan, kemudian dilepaskan di sini. Kemudian misalnya nomor. Ini sama kita tengahin biar bagus. Nah, seperti ini misalnya. Nama dan alamat misalnya. Nah, kemudian kalau udah silakan kalian nada tanda seperti anak panah ini, klik kiri, kemudian ditahan. Kemudian pilih home. Nah kita tengahin yang ini. Nah biar bagus. Nah misalnya pengen ada warnanya pun juga bisa, cuman nggak usah aja lah ya. Oke, di sini misalnya nomor 1, kemudian nomor 2, sama ada anak panah, kita blok, turunin, baru kita pilih home dan kita tengahin. Nah misalnya ini Indra Reski misalnya, Jogja misalnya, Bantul.
Nah, seperti itu untuk fitur yang tabel. Misalnya kalian pengen menambahkan foto ataupun gambar, bisa pilih picture. Nah, ini dia. Kalian bisa pilih di Steve Davis, kemudian tinggal nambahin fotonya mau yang mana, misalnya ini ya. Nah, ini dia sudah ada. Kita bisa klik kanan dan di sini tuh ada banyak sekali. Pasti kalian bingung toh? Nggak perlu khawatir. Biar bisa digeser-geser, intinya kalian bisa klik kanan pada gambar, kemudian pilih wrap text. Nah, ini dia, kalian bisa pilih behind text ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa geret-geret sesuai selera dan kalian paskan. Nah, oke, ini insert lagi ya, kita kembali ke menu insert. Nah, ini picture sudah, yang biasanya sih cuman picture, shape, sama chart, sama yang sering itu ini. Semua ini penting, ini yang sering, ini semuanya penting, ini sering banget ini. Oke, kita ke shape ya. Ini kalau mau nambahkan kayak lingkaran, kotak. Nah, ini dia. Misalnya klik kiri ya. Nah, misalnya kotak. Nah, kita bisa, nah, segini misalnya. Kemudian di sini ada ngatur warnanya mau apa, seperti ini misalnya. Kita bikin warna putih aja. Nah, oke, udah seperti ini aja. Yang biasanya kayak gitu aja sih. Oke, kemudian kita enter ya. Enter aja biar dia ke bawah. Oke, berikutnya kita ke insert lagi. Nah, di sini ada chart yang biasanya buat grafik-grafik. Nah, bisa pilih yang mana, mau bebas, yang mau garis-garis ada. Cuman kalau untuk orang yang baru kayak gini sih kayaknya nggak terlalu dipakai ya. Cuman udah nggak usah aja lah ya. Oke, kita lanjut di sini ke header and footer, ataupun nanti di atasnya ini nanti bisa kasih tulisan. Kita tinggal pilih header. Nah, mau yang dimana, misalnya ini ataupun yang ini, misalnya ini aja ya. Nah, misalnya ini, kemudian kita kasih keterangan halaman, sorry saya hapus dulu halaman. Sebentar, kok belum bisa ya ini. Oke. Oh, sorry, kita hapus saja ya ini ya, untuk header and footernya. Header dulu, kita remove dulu. Nah, oke, kemudian klik lagi header. Nah, yang ini aja. Nah, ini dia. Jadi kayak kasih kayak kasih judul yang atas kayak gitu, misalnya halaman 1, misal keterangan lah pokoknya. Keterangan yang bagian atas. Nah, seperti ini. Misalnya halaman 1, misalnya seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian di bawahnya pun juga ada, ataupun keterangan tentang misalnya cerita tentang kita. Kalian bisa kasih keterangan lah pokoknya intinya. Nah, kemudian kita insert lagi ya, kita ke insert lagi. Di sini ada footer. Nah, sama yang bawah ini aja. Nah, oke, kemudian kita close. Nah, ini dia ada tulisannya di bawah. Di sini pun juga ada. Nah, oke, kita lanjut lagi ke insert, dan di sini tuh ada text box ya. Ini kita bisa masukin tulisan di kotak ini. Kita bisa pilih klik kiri. Nah, mau yang mana? Misalnya ini. Nah, seperti ini ya. Apapun bisa, di sini juga bisa ya text boxnya tadi. Cuma kalau di sini kita bisa ada kotak sendiri, intinya kayak gitu. Halus semuanya misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke insert lagi. Di sini ada word art. Nah, ini ada fitur yang sering saya lihat dan sering digunakan. Nah, ini dia, misalnya modelnya yang itu
Merbabu, Gunung Merbabu misalnya. Nah, kita bisa klik kiri, kemudian kita bisa ngatur misal mau di mananya. Nah, ini kita bisa nyeret-nyeret bebas. Nah, ini dia. Kemudian kita bisa pilih insert lagi, bisa nambahin lagi mau yang mana. Nah, seperti itu guys. Kemudian objek di sini kita bisa nambahin foto ataupun file. Nah, cuman jarang sih digunain. Kalau nambah foto biasanya pada ke picture-nya ini, sorry. Nah, seperti itu. Oke, mungkin pembelajaran cukup sampai di sini aja untuk part satunya tentang belajar Microsoft Word untuk pemula. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan ataupun masih kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf ya kalau banyak kesalahannya. Terima kasih.